Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Sebab insya Allah kalau teman-teman bisa mengajak teman-teman untuk tular informasi, jadi marketingnya Allah, semakin banyak yang ikut ngaji. Sejak saya awal 4 bulan yang lalu yang hampir selalu hadir ya cuma Kang Ebit dari ojol, dari Gojek ya. Nah, sekarang alhamdulillah saya dibantu sama Bang Wira juga yang dari ojol, Kang Andi dari Lalamove yang untuk bantu penyampaian informasinya. Kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah dan inayahnya kita bisa kembali bersua di kesempatan hari Kamis ini. Dan sebagai benar biasa rutinitas kita di kegiatan ojol mengaji. Alhamdulillah di siang hari ini juga kalau Ustaz Sony Fauji sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan materi sebagaimana yang diharapkan saya. Sedang viralnya terutama di Jawa Barat ini bahwa kasus judi online tertinggi se-Indonesia dengan hasil transaksinya 1,3 triliun. Sementara untuk di DPRD aja dari PPATK laporannya 635 miliar itu DPRD saja. Belum lagi mungkin punten teman-teman ojol yang memang belum dapat pencerahan, masih suka judi online yang muaranya kemudian akhirnya ke pinjaman online. Harapan saya dengan ada pencerahan dari Ustaz Sony kita bisa dapat gambaran bahwa sebetulnya yang kita lakukan itu salah. Ya, salat dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sahabat Robani dan teman-teman ojol, terima kasih sudah hadir. Senang dan bahagia sekali Al-Fakir Agus Prafri Sbiadi kembali bisa menyapa ke ruang tayang teman-teman semua di ojol mengaji. Tafadhol Pak Ustaz. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafannya. Sebab yang benar tentu saja dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melakukan judi itu, ketika untung mungkin bahagia, dan bahagia itu akan sesaat saja dirasakan. Tapi bisa jadi ketika Allah balikan keadaannya yang tadi yang kita harapkan keuntungan malah maaf kerugian bahkan berpotensi pada bangkrutnya harta kita, habisnya aset kita, maka itu akan berdampak pada yang lain. Bisa anak yang menjadi korban, bisa istri yang menjadi korban, bisa keluarga yang menjadi korban, bisa teman-teman kita yang menjadi korban. Loh Ustadz, kok bisa berdampak pada teman-teman? Iya, akhirnya kan muncul Pak kalimat-kalimat pinjam 100. Lagi viral ya? Pinjamnya mah gampang. Nanti yang susahnya bayar. Pinjamnya mah baik Pak. Pas kita yang bertanya tentang pinjaman itu kan lain Pak ya, respon antara satu sama lain. Malah aku yang dimarahin Ustaz. Punten akhirnya berdebat, ribut, berantem, pecah belah, silaturahmi putus. Itulah yang Allah peringatkan. Hati-hati. Karena dengan kita melakukan apa yang di luar daripada tuntunan yang Allah tetapkan, itu akan berdampak pada keburukan untuk diri kita sendiri. Dan bukan hanya untuk diri sendiri, bisa berdampak kepada yang lain. Makanya disampaikan dengan kalimat kebencian dan permusuhan di antara kamu. Kan ada Pak, anak yang gak berani ngobrol sama orang tuanya gara-gara orang tua yang mungkin pinjam uang ke anak belum bisa bayar, akhirnya si anak gak mau bercakap atau bersilaturahmi kepada orang tuanya. Adapun yang sebaliknya, anaknya pinjam uang kepada orang tua. Ya, ketika si anak ini nggak mampu untuk mengembalikan, ya mungkin ada kalanya di antara orang tua yang nggak mau bercakap dengan kita. Karena satu di antara ini, Mbak Ustadz, apa dampaknya itu tadi? Bisa jadi yang kita gunakan dari apa yang kita pinjam keluar dari koridor
tuntunan Quran dan Sunnah. Makanya sekali lagi Pak, dampak yang bisa terjadi jikalau kita bergelut pada dunia judi online, khususnya judi online Pak ya, sesuai dengan tema, inilah yang dikhawatirkan, wal adawata wal baghdha. Jangan sampai nanti terjadi permusuhan, perselisihan, kebencian, akhirnya putus tuh silaturahmi. Ya, yang ada malah nanti nggak nyaman, nggak tentram, nggak tenang hidup kita, dikejar-kejar, dicari-cari sama orang. Ya, masih mending kalau dipinjami sama teman yang masih baik. Tapi kalau dipinjami sama orang yang maaf di luar daripada cara-cara tertentu untuk menyelesaikan masalah itu, kan yang khawatir Pak ya. Kan banyak sekarang kasusnya Pak ya. Satu di antaranya yang dikejar-kejar sama penagih, yang ada kalanya uang itu kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya pelanggaran-pelanggaran ini kita lakukan. Ya, makanya hati-hati Pak. Tambahan kalimatnya apa? Bisa jadi bukan hanya perselisihan, permusuhan dan kebencian satu sama lain. Kata Allah, zikirnya saja, bahkan sholatnya saja, itu bisa terhalang dari godaan-godaan gara-gara khomer dan judi. Ngajinya jadi malas, sholatnya jadi malas, belajarnya jadi nggak mau. Bawaannya kejar terus apa yang bisa ditargetkan untuk berhasil dalam menggapai keberhasilan dunia. Kan gitu Pak, godaannya pun banyak, khususnya kita sebagai seorang driver ojol. Kalau lagi bagus, lupa tuh Pak. Wah, tek 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 ting 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 terus. Nanti cerita ke teman apa? Alhamdulillah. Tadi apa? Gacor. Gitu ya. Seberapa? 15 detik. Alhamdulillah. Dari jam berapa? Dari jam 7 beres, jam 8 malam. Masya Allah. Dapat berapa? 350.000. Bahagia nggak Pak? Pertanyaan kita kan cuma melihat hasil yang didapat. Bagaimana dengan keadaan tadi? Sudah sejauh mana kita bisa beristirahat untuk mendekatkan diri kepada yang memberi rezeki? Itu yang bagian yang harus kita perhatikan sama-sama. Makanya tadi sekali lagi Pak, hati-hati. Ya, alhamdulillah Ustadz, saya tidak mabuk, saya tidak judi online, tapi sholat. Itu gimana masalah Pak? Karena ini baru bercerita tentang bahayanya mabuk dan judi online. Tapi yang disampaikan di sini bukan hanya judi online, judi offline juga bahaya. Ya. Dampaknya apa tadi? Bukan hanya persoalan dengan sosial kita antara hablum minan nas, tapi efek ketika kita mau mendekatkan diri kepada Allah itu akan terhalang. Makanya maaf Pak, kalau sampai dengan sekarang kita belum tertarik untuk mau sholat, semangat sholat, apalagi maaf sholatnya belang betong. Bapak tadi sholat subuh? Iya. Subuh sholat? Sholat. Jam berapa? 4:30. Alhamdulillah. Masjid atau Ustaz? Tuh, di masjid, laki-laki mah di masjid atau Pak? Ya, punten Pak ya, kan ada kalanya jadi alasan Pak ya. Kemarin jalan sampai jam berapa? Jam 12 malam. Capek, tidur jam 1 misalkan, bangun-bangun jam 9. Wah. Ya baik. Itu bisa jadi muncul persoalan nanti Pak. Makanya tadi kalimatnya at-tolak, akhir ayat 2, ayat awal ayat 3, yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita nggak sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Allah, jangan harap dapat jalan keluar dari setiap masalah kita. Ya, satu di antara tadi, apa yang menjadi asbab orang-orang tertarik untuk mau melakukan atau bertransaksi lewat judi online gitu ya? 2 biasanya, kalau bukan karena nafsu kebutuhan, nafsu akal. Cari yang simpel Pak. Makanya banyak sekarang Pak, para pemuda-pemuda yang maaf, kok nih orang kelihatannya santuy aja. Ini sekarang ada nih pekerjaan yang singkat. Satu di antaranya pelanggaran-pelanggaran ini yang mungkin dilakukan. Tapi mungkin belum terasa Pak efeknya. Nanti suatu saat akan terasa. Bukan hanya di dunia tuntutannya, nanti di akhirat akan dituntut di hadapan Allah. Ya, jadi maaf Pak, sekali lagi hati-hati. Allah tegaskan di kalimat terakhirnya, fahal antum tahun. Apakah kamu tidak mau berhenti? Ya, itu tuh penegasannya. Jangan sampai nikmat Pak, sekarang itu terasa biasa-biasa aja, tapi nanti akan berdampak. Yang kita dapat, yang kita berikan kepada orang-orang sekitar kita, menjadi darah daging buat istri kita, buat anak kita. Satu di antara asbabnya bisa jadi apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita lewat nafkah yang kita berikan kepada mereka, mendarah daging pada diri anak-anak kita.
Ini yang bisa menjadi satu asbab kenapa banyak anak-anak yang pandai membangkang kepada kedua orang tua. Kenapa banyak anak yang pandai melawan kepada kedua orang tua. Bukan hanya melawan secara lisan, Pak. Banyak di antara mereka yang berani membangkang lewat secara fisik. Ya, apalagi yang orang tuanya sabar, dipukul biasa. Tapi kalau yang bapaknya ikut begalak misalkan kan, akhirnya kan buntreng, Pak, antara orang tua dengan anak. Ya. Karena memang Ustadz punten, tadi dari rutan perempuan Ustadz, ada seorang ibu usia 18 tahun, beliau masuk gara-gara bertengkar dengan suami. Hanya gara-gara si anak minta jajan, nggak dikasih sama bapaknya. Terus dititipkan uang kepada istrinya, sama istrinya disuruh minta ke bapaknya. Apa kata suaminya? Kamu teh sudah saya kasih uang, kan jajan, kasih buat anak juga. Jadi seakan-akan uang yang diberikan kepada istri, oleh istri diberikan juga kepada anak. Timbullah pertengkaran. Wallahu a'lam seperti apa cerita detailnya. Hanya gara-gara itu, Ustaz. Terus kenapa bisa terjadi? Ya udah, kita saling lapor, saya yang kalah. Siapa yang menjadi korban? Anak. Apa kata beliau? Demi Allah Ustadz, kemarin di hari raya Idul Fitri kami dikunjungi oleh anak dan anak kami bertanya. Apa pertanyaannya? Mama, kapan pulang? Ngapain di sini? Jadi kalau sudah bercakap dengan orang-orang di dalam banyak ceritanya, Pak. Sedihnya, karunya, kayak itulah keadaannya. Nah makanya punten ini baru berbicara singkat. Ketika kami tanyakan dalam urusan kedekatan dengan Allah, barulah beliau berat untuk menjawab. Suka sholat, Ustaz, kadang-kadang. Dan di tempat ini saya mulai sholat rajin, mah Ustaz. Karena kalau sudah dihadapkan dengan masalah, baru mulai rajin mendekat, Pak. Ngomong ngaji. Wah, pun tadi kalau satu, Pak. Karena saya dibilang di awal, Ustaz Imam mungkin lebih tahu kegiatan kami di lapas yang difokuskan pada Bapak. Tapi maaf, banyak hal yang bisa kami ceritakan kepada orang-orang di luar untuk menjadikan pembelajaran bagi kita. Apalagi kita sebagai statusnya seorang ayah, Pak, orang tua pemimpin dalam rumah tangga. Makanya guru kami pernah menyampaikan, Pak, kalau dalam rumah tangga jauh dengan nilai ibadah yang baik, minimal sholat dengan ngaji, jangan harap sakinah mawaddah warahmah akan tertanam dalam rumah tangga kita. Ya, makanya penting, Pak. Belajar ngaji itu penting. Bukan hanya untuk diri sendiri, ajarkan kepada orang-orang sekitar. Minimal istri sama anak. Ya. Jadi kalau Bapak akan bertanya, apa rata-rata persoalan mereka yang gak jauh beda? Kalau rumah tangga pasti persoalan ekonomi. Yang mereka keluhkan hanya satu, suami nggak memberikan nafkah yang cukup dan seterusnya. Ketika disandarkan pada bab urusan sholat, urusan mengaji, berat mereka untuk menjawab itu. Bukan hanya suami yang harus disalahkan. Ustadz, gimana saya mau sholat? Bapak saya, suami saya aja nggak pernah sholat. LPKA juga begitu, Ustadz. Di lapas anak ceritanya sama Saliman lebih tahu juga tuh. Anak-anak rata-rata punten, Pak, yang sekarang ada di LPKA, hampir 95% mereka nggak pernah sholat ketika di luar. Ketika ditanya, kenapa nggak pernah sholat? Bapak saya nggak pernah nyuruh saya sholat. Suka sholat nggak bapaknya? Bukan. Mama kamu kemana? Mama masih sibuk, masak, tidur, nongkrong, ngarumpi. Akhirnya anaknya terbengkalai. Dan bab ini yang harus betul-betul kita perhatikan sama-sama. Apalagi kalau anak sudah diberikan fasilitas handphone, dibebaskan dengan apa yang mereka lakukan, jangan salahkan mereka, Pak. Kalau sampai terjerat pada kasus-kasus yang sekarang sedang ramai di kota Bandung, khususnya umumnya di Indonesia. Indonesia darurat judi online. Karena tadi akan berdampak pada semua. Bukan hanya sosialnya saja, hablum minallahnya pun akan terganggu. Apa diantaranya? Ingat Allahnya aja nggak pernah, apalagi sholatnya. Karena kata Allah begitu. Disampaikan tadi, Pak. Efeknya apa kalau kita melakukan khamar dan judi? Satu diantaranya adalah jangankan untuk sholat, ingat Allahnya aja nggak ada. Ya, kan kita mah mulai dekat itu ada kalanya ketika sedang dihadapkan dengan masalah, Pak. Ya, kalau nggak ada masalah mah sholat zuhur juga 3 menit selesai. Beres sholat jalan lagi, Pak, hurung kedai lumayan, tak langsung hidup nanti. Tapi kalau lagi ada masalah kan beda rasanya, Pak, ya.
Sholat aja zuhur yang biasanya 3 menit bisa 10 menit. Itu baru sholatnya. Belum wiridnya, belum doanya, belum sampai angkat tangan. Ada kalanya lagi begini, mantap tuh. Tapi ketika dihadapkan dengan keadaan yang sebaliknya, kita yang kadang-kadang lupa dengan Allah. Ya, itu dulu barangkali kan sudah sampai ke 2:30. Cukup? Tadi mintanya sampai jam 6. Sampai 2:30. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, kita buka satu sesi untuk 2 orang penanya kalau ada. Kalau tidak ada nanti kita closing. Sesi tanya jawab. Mangga. Suka di kanan ulat. Saya pemain tuh dah aja gitu. Aman. Pinter ya. Pertanyaannya gini, Ustaz. Ikut bertanya. Berat gitu ya sebetulnya menjalankan apa ya, godaan. Nah, jadi kita harus gimana gitu ya, melawan godaan itu teh. Nalika adan terus aya order. Nah, gitu tah godaannya teh. Apakah kita teh benar-benar harus, apakah kita termasuk kufur nikmat itu gitu Ustaz? Wah, iya rezeki geus asup ieu. Tapi udah ada nanti gimana ya? Saya tetap tolak dulu Harus didahulukan. Nah, gitu. Okay. Sedangkan kan sholat itu kan ada waktunya gitu ya. Apakah harus selalu tepat waktu gitu, atau bolehlah sholatnya nanti gitu di maju sebelah sana dulu gitu, ambil dulu yang ini gitu. Kayak gitu Ustaz lah. Kali-kali gitu ya Mam. Ya. Gak gitu Ustaz, gimana Ustaz? Soal itu dulu pernah terngiang dengan peringatannya Ustadz Abu Kaila Ustadz, karena dulu pernah ngalamin jadi seorang driver ojol. Kita sebagai driver itu kan mainnya di jalan ya kan? Yeah. Di jalan itu kekhawatirannya cuma 3. 1, nabrak orang. 2, ditabrak orang. 3, selamat. Terlihat? Opat maut. 4 dia. Kayaknya kan ditabrak kan pilihannya nanti 2. Kalau ke rumah sakit, maut gitu kan. Nah, Kalau enggak jatuh sendiri. yang dulu pernah dipesankan oleh kakak kami itu sudah buka gila. Jangan terlalu jor-joran. Bukan berarti jangan terlalu ekstra juga, enggak. Karena kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan dengan kewajiban. Tapi mana yang harus didahulukan? Antara kebutuhan dan kewajiban? Kewajiban. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Buat schedule-nya. Rundown-nya kayak gimana kan? Episode kita itu akan terus berganti. Bukan semakin panjang usia kita, tapi semakin mengurang. Masalahnya ada kalian tadi Sony bilang, godaan kita itu tuh niatnya mah sudah mau sholat. Ini sengaja sama Ustadz Agus dibuat panjang terus 2:30 sampai azan asar kalau bisa. Kan bapak-bapak nggak ada yang lagi nge-onin orderan kan? Saya larang Pak Ustaz. Gitu ya. Tapi kenapa Ustadz itu tantangannya? Kayak kami Pak Punten, kami juga berdakwah juga maaf nggak seharusnya terus jauh kejar kemana. Jam segini 2:30 habis asar kemana lagi nih? Oh kalau jaraknya jauh berarti tinggalkan tempat ini. Gimana caranya? Sebelum azan lah minimal, maksimal pas pagi azan sudah di lokasi. Sama kayak Akang juga. Sebetulnya bisa dibuat itu. Kalau subuh tahu jam 4:30, ya minimal jam 3 lah kalau bisa mah bangun dulu. Maksimal Pak ya, jam 4:25 lah kebangun 5 menit bangun duduk berdoa istirahat sebentar langsung wudhu siap-siap. Apalagi dibuat ke zuhur asar maghrib isya yang tadi Sony bilang. Ya, kita kan target gede-gede Pak, cita-citanya hebat-hebat, panjang-panjang, besar-besar gitu. Tapi ada kalanya tidak diseimbangi dengan siapa sih yang ngasih semuanya. Kalau tadi bahasa Akang kufur nikmatnya. Tuh sehatnya sudah dikasih, ordernya sudah dikasih banyak. Kan manusia itu gak pernah merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya.
Makanya diingatkan dengan kalimat wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nah, cara mensyukuri nikmat itu bagaimana Ustaz? Ya berterima kasih. Lewat apa? Lewat tadi sholat. Ketika tahu jam segitu teh mendekati kepada waktu azan, ya sudah matikan saja dulu. Lo pernah ngalamin Pak, demi Allah, ini pengalaman pribadi, jam 2 sampai ke menjelang asar nggak dikasih orderan. Dan ngedumel atau hati, kenapa yang lain baru datang tring, ya Allah, nah itu. Ada masalah itu dengan aplikasi saya, kan dicari tahu Pak. Nah jadi itu jalan terus, saya menang misalkan gitu kan. Kalau kesah hadir kan, ketika tahu jam 3:45 mendekati waktu azan asar baru dapat orderan, godaan itu teh. Sama Ustaz. Kadang-kadang kalau kakak kami itu paling tegas karena tahu dulu dakwah itu belum terlalu kami geluti. Kakak tahu godaan-godaan ketika kita sedang berjuang di jalan, apalagi dalam urusan order. Kan bapak-bapak nggak pernah takut Pak ya dengan orderan yang lain, walaupun banyak driver di situ. Tinggal Pak kuat di situ. Kalau yang orderannya bagus, godaan setan makin kuat itu. Tuh kan, kalau kamu jalan terus mah ada aja orderan. Padahal bentar lagi waktu sholat. Berarti siapa yang harus menyesuaikan? Kita yang punya random itu. Makanya tadi kembali kepada iman. Yakin nggak sama yang ngasih rezeki? Kan di luar daripada kendali Pak. Sony bisa datang ke sini ketemu dengan akang-akang. Dan jadwal jam segini tadi dari Rutan biasanya pulang Ustaz. Ketemu lagi taklim nanti habis asar. Sampai ke maghrib sampai ke isya nggak ada jadwal isya. Kepada Allah tadi 3 urusan iman, nanti kita belajar bareng ya. Itulah skenario kehidupan. Saya Makanya maaf, kita yang harus punya schedule itu. Jam berapa Bapak jalan? Kan kita mulai tahu Pak, sekarang anak-anak sudah mulai sekolah. Bapak jalan jam berapa tuh? Jam 5 sudah hidup, kadang-kadang setengah 6. Kalau tahu di wilayahnya banyak anak-anak kampus lagi ospek, siswa baru jam 6 harus sudah di sekolah. Setengah 6 kita sudah hidup, kan itu jadwal kan? Masa yang begitu saja kita patenkan agendanya? Urusan dalam sholat saja 5 waktu, buat kita masih berat untuk menentukan waktu istirahat kita. Makanya sebisa mungkin kita yang menyesuaikan keadaan itu. Soalnya habis dari sini harus ke Haji Samsudin. Dari sini ke Haji Samsudin kalau lancar sekitar 15 menit Ustaz. Makanya dibuat kalau tahu azan jam 15:18 misalkan, dia jam 3 lah paling banter sudah meninggalkan Al-Kausar. Targetnya apa? Dia pengen berjamaah di sana juga. Kalau bisa sebelum azan sudah standby di sana. Kenapa? Itulah tatanan kayak begitu. Bukan kejar target untuk kajiannya, bukan. Sebisa mungkin sholatnya bisa dilakukan secara berjamaah. Karena ganjarnya tadi 27. Kalau sudah kita yakin kepada yang memberikan rezeki, Allah mudahkan kok semuanya. Gak pernah takut. Makanya godaan Jumatan kayak kemarin Pak, sholat Jumat Ustaz, punten bukan melihat beberapa pejuang-pejuang bagaimana, tidak. Tapi kan ada kalanya mereka yang betul-betul meninggalkan dulu pekerjaannya, tahu jeda Jumatan, sholat. Ada kalanya lihat beberapa resto-resto yang padat juga dengan driver ojol. Nah itulah kiat-kiat kenapa adanya tadabbur, tafakur, dan tasyakur untuk menguatkan itu. Capek kalau kita terlalu jor-joran sampai berani meninggalkan Khalik yang memberikan rezeki tadi. Ya sebisa mungkin lah 10 menit lah, paling maksimal 5 menit mau azan sudah istirahatkan. Dan usahakan jangan jauh dengan masjid. Kan akang-akang mungkin lebih tahu kayak jarak dari sini kalau jauh orderannya berapa menit nih sampainya kalau macet. Terus kira-kira kalau sudah di sana mendekati ke waktu maghrib sholat dulu atau lanjut lagi. Kan kalau lagi gacor mah tadi Pak godaan syaitan. Sekarang mah bilang siap, nanti pas di eksekusinya belum tentu. Makanya tadi Sony bilang rata-rata manusia mah pandai dalam lisan, sulit dalam perbuatan. Ya, ini sila pembenahannya. Ya kan anak-anak sendiri ini harus kita mulai tanamkan Pak ya. Ngajarin sholat, kuatkan tentang ngaji. Kenapa harus ngaji? Sekarang mah bukan bapaknya yang nyuruh ngaji Pak, anaknya yang nagih ke bapaknya untuk minta ngaji. Bahagia Pak punya anak kayak begitu. Kalau Bapak tanyakan pada diri sendiri, kapan anak kita minta ngaji sama kita? Ada kalanya anak-anak pandai kepada kita Pak. Bapak suka ngaji gitu. Ke sholat Chan, mama si Adi mana?
Nuju main bola, tuh pulang lah sholat lah. Ay bapak nuju di mana mah? Harus kan udah sholat belum? Kan berat Pak. Kalau kita yang jauh dari iman yang baik malah marah, tersopan, kakolote. Kalau kan nanya bapak nggak sholat atau acan, padahal peringatan itu buat kita juga. Karena anak cerminan dari orang. Ya, itulah yang mungkin bisa Sony jawab dari apa yang Sony alami Pak. Karena tadi posisinya Pak, Sony ngalamin kan, satu hari dapat 400.000 itu ngalamin. Apalagi kalau dikasih hujan, 3 jam atau 2 jam itu bisa dapat 200.000. Yang lain mematiin, kita mau hujan pakai gas hujan, dapat itu. Long apa? Bukan long trip. Kalau dapat 2-3 orderan apa? Double order. Itu baru dari Grab, belum dari Gojek, dibarengi semua hidup. Tunggu 4 tuh orderan. Kalau bisa dibarengin makan. Hujan Pak, punten. Habis-habisan Ustaz ngalamin sekali. Makanya luar biasa Pak. Ya, tetap semangat buat para pejuang driver ojek online. Demi Allah, Sony satu di antara yang pernah mengalami keadaan itu. Sekarang alhamdulillah Pak, nggak begitu fokus karena dengan kegiatan dakwah dan belajar yang terus digeluti. Mudah-mudahan semua dalam keberkahan ya, sehat terus ya. Tetap satulah kuncinya mah, yakin bahwa yang ngasih rezeki, yang ngasih sehat Allah. Yang penting barengi dengan ikhtiar ya. Boleh yakin yang ngasih rezeki Allah tapi tidak dibarengi dengan ikhtiar, salah juga tuh persepsinya kayak begitu. Nanti Ustaz saya mah subuh beres subuh tidur heula, tidur bangun-bangun jam 10, tunggu zuhur beres zuhur, jalan sebentar, yakinlah ke Allah. Nggak begitu juga cara menatanya. Ya, kan kita harus juga mengingat pada Quran Sunnah Pak ya. Rasulullah itu istirahat jam berapa? Bangun jam berapa? Bangun subuh ya Ustaz. Beres subuh tidur lagi nggak Rasulullah? Enggak. Nah, kita tidur. Nah itu yang kita rubah Pak. Makanya maaf, pendakwah juga sama, ada kalanya rasa capek itu terasa, ada kalanya maaf kita nikmatin. Karena tadi proses tadi yang harus kita tekankan, jangan sampai maaf mendahulukan kebutuhan tapi menyampingkan kewajiban, khususnya kewajiban kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nggak usah jauh-jauh Pak. Kan tahu seminggu sekali kita belajar tadabbur. Tambahkan di luar tadabbur kalau lagi nggak ada orderan, lagi nunggu orderan sambil ngaji atau bekal Quran kecil atau Pak. Mudah-mudahan dari ngaji itu Allah mudahkan dapat orderan. Ya, makanya hati-hati tadi. Apalagi yang maaf dibarengi dengan sifat-sifatnya tadi, senang dengan game, punten tadi judi online, judi gitu ya, game-game online yang sifatnya berdampak pada hal-hal yang menjauhkan kita untuk ingat kepada Allah. Ya Allah Ta'ala. Dari Enggak, satu kali Pak nanya terakhir sebelum Pak Ustadz Roni ada kegiatan lagi mah enggak? Ya, punten. Ya, mau nanya. Bismillah. Ini ada beberapa masukan dari teman-teman ojol juga. Nah, jadi di jalan kayak seperti weekend ya Ustadz ya, Sabtu atau Minggu. Jadi kita driver itu di jalan juga kita kan susah jaga mata ya Ustadz ya. Nah, benar. Nah, seperti ada Seksi. perempuan yang pakai pakaian yang tidak menutup aurat gitu Ustadz. Nah, mungkin Ustadz bisa kasih satu amalan gitu ya untuk menghindari hati dan mata supaya tidak terjadi zina mata gitu Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah itu masa juga ngalamin Ustaz. Tapi ya maaf, satu-satunya cara menghindari hal itu ya mau nggak mau cancel. Tapi kan kita nggak pernah tahu keadaan konsumen kita Pak ya. Tapi kan ada kalanya juga kita tertarik dengan titik-titik tertentu yang rutin itu didapat oleh kita. Misal Pak Punten Pak ya, khususnya yang suka apa kalau yang jalan malam teh kalong. Ya jam 10 kan suka tahu tuh kayak di lingkungan kami ada Ustaz. Driver yang senang jam 10 di situ stay-nya. Kenapa? Banyak penumpang perempuan yang luar biasa. Kalimat beliau begitu. Itu mah jelas dosa. Niatnya saja sudah tidak. Kan innamal a'malu binniyat. Tapi nggak cukup dengan innamal a'malu binniyat Pak. Ada kalimat tambahan innamal a'malu bi khawatimiha. Ada kalanya niat awalnya baik, akhirnya tidak baik. Itu yang hati-hati juga. Makanya kalimat bi khawatimiha itu dikembalikan kepada kita.
Tujuan kita mencari nafkah, tapi akhirnya kita nggak pernah tahu. Makanya akhirnya itu yang harus dimantapkan juga. Kalau tiba-tiba dapat order seorang konsumen yang maaf pakaiannya, sorry pernah ngalamin itu Ustaz. Jadi kan kita nggak tahu namanya, misalkan Hamidah, misalnya apa ya, kan bagus tuh Hamidah. Beda kalau namanya siapa biasanya itu? Nah itulah yang begitu-begitu gitu ya misalnya. Kan kita nggak tahu keadaan konsumen. Sudah terjadi, ya udah kembalikan kepada niat kita. Tujuan kita apa? Yang berikhtiar. Nah tinggal bagaimana cara kita menguatkan pandangan tadi. Ya makanya jangan sampai godaan nanti muncul pas lagi bawa kendaraan lihat spion. Nah itu tuh hati-hati tuh. Ya bolehlah hati-hati lihat spion, lihat keadaan di belakang. Jangan lihat konsumen di belakang, itu masalah terbesarnya. Kamu tawaran. Makanya dikembalikan kepada kita. Ya, jadi sebisa mungkin Pak godaan itu akan muncul. Jangankan bapak sama akang. Sorry pernah cerita sama Ustaz kalau nggak salah Ustaz. Ngajar di rutan perempuan, Pak. Ngajar ngaji juga banyak godaan Ustaz. Apalagi perempuan Pak ya. Ibu-ibu majelis taklim. Ya, apalagi yang jamaahnya masih pada muda. Kan Ustaz juga manusia Pak. Ustaz gimana sih suaranya bisa pengen ngajinya bagus, jadi indah. Ustaz ada WA Ustaz, nanti di WA pengen belajar. Nah itu tuh godaan. Punten Ustaz, kami hindari hal kayak begitu. Jangankan jauh-jauh di lingkungan sini juga kadang-kadang ada Pak godaan-godaan kayak begitu. Ya, jadi kembali kepada kita kan. Kalau niat kita tujuannya mencari nafkah untuk keluarga, ya mantapin itu saja. Fokuskan pada situ. Ya. Ustaz punten sekedik Ustaz. Dah, maaf kami pas aing naik teh. Mbak, punten Mbak, seksi teh gitu kan. Ditolak gitu kan. Apakah kita termasuk Enggak juga. Cuma gitu. Enggak juga. Tapi tadi kembali, kalau memang keadaan itu membuat kita merasa tidak nyaman, ya sebaiknya cancel. Cancel aja. Ya. Karena tadi godaannya kan hati-hati. Setan itu kan dari berbagai macam sudut dan cara untuk bisa menggoda kita. Ya, makanya maaf kasus punten di LPKA Ustadz yang terakhir saya cakap, ada salah satu anak Pak usianya 15 tahun, gemuk badannya, anak SMP kalau nggak salah. Itu gara-gara apa? Gara-gara cuma mukul pundak teman yang bukan mahramnya. Si anak perempuan itu maaf jaga hijab, dilaporkan sama orang tuanya sama kuat agamanya. Ada di LPKA. Ustadz saya cuma begitu, terus ngapain? Cuma bercanda. Dilaporkan iya. Ya kenapa? Ya itu melecehkan katanya. Kan bukan mahram. Apalagi akan, kayaknya hati-hati kan. Kita mah fokusnya kan dua-duanya di depan Pak. Hati-hati ya. Dialihkan sedikit dan lain sebagainya kan ada bagian daripada maaf. Pelaporan juga. Jangankan pergerakan, ucapan saja udah bisa jadi bagian daripada zina juga kalau kita sampai ke pembahasan yang sifatnya menjerumuskan pada pelecehan. Ya, jadi ya kalau saling boleh menyarankan karena pengalaman lebih baik, ya niat kembali kepada niat. Sudah terjadi Ustaz ketemu dengan yang bersangkutan, apakah harus kita cancel seketika? Ya kalau memang memungkinkan dan yang bersangkutan tidak ada masalah, nggak ada masalah. Kan biasanya bermasalah Pak ya. Akhirnya kan dilaporkan. Iya. Sosok alim, dan sebagainya. Udah jalanin aja. Tidak usah di cancel. Kadang Ustaz gini Ustaz, customernya itu kebanyakan kadang juga jaga sikap juga gitu ya Ustaz ya. Jadi kan jok motor tuh harusnya kan dia kan jaga jarak sama kita. Ini malah, tapi dia mepet. Kitanya saja yang maju atau Pak? Kita majunya ke mana lagi itu? Oke, ya sudah. Kembali. Hah? Rezeki berarti ya? Bukan rezeki, bukan nggak begitu. Nah itu yang salah. Itu yang salah. Rezeki yang dimaksud itu apa penafsirannya? Apakah rezeki mendapatkan maaf yang bukan mahram dengan posisi yang lebih dekat? Enggak juga. Kan nggak mungkin semakin depan terus akhirnya jatuh kan, apalagi sampai berdiri, gitu kan nggak bisa juga. Tapi tinggal kembali kepada kitanya saja sih Pak ya. Yang penting kembali tadi tujuan. Makanya maaf kuncinya hanya satu. Apa nih niat kita? Apakah mencari Nabi? Ya fokuskan pada. Jadi jangan sampai tadi Pak. Di lingkungan kami ada satu titik Ustaz, kebetulan kos-kosan Ustaz. Dan perempuan sana kalau jam 10 ke atas tuh udah keliru gitu keluar. Dan para sedikit tidak sedikit dari para driver tuh yang senang di situ nunggunya. Tuh luar biasa lah gitu lah bahasanya lebih kurang. Memang ya itu kalau itu sudah jelas berdosa sekali karena dalam hati atau niatnya juga sudah menjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Ya Allah Taala. Ya, nggak boleh juga kan, jadi banyak direm kalau misalnya kami direm.
Iya, jadi enak gitu. Iya. Baik teman-teman Ojol, terima kasih banyak. Kebetulan Ustadz Sony masih ada acara yang lain. Sebetulnya menarik sekali tema kita hari ini. Meskipun saya tidak pernah, sama mungkin Ustadz Iman dan Ustadz Sony, tidak pernah berpikir cuma 7 orang yang ngaji. Buat saya 7, 8, 9, 10 itu tapi ada malaikat ya Pak Ustadz di seputaran sini yang ikut mengaji. Tetap saya berharap teman-teman Ojol yang lain bisa menggetok tularkan kegiatan ini. Insya Allah nanti hari ini kita share link YouTube-nya juga kita bagikan ke teman-teman Ojol di sini yang belum absen, tolong absen, sehingga kita bisa menggetok tularkan dan mencerahkan ke teman-teman yang lain bahwa di Masjid Al-Kausar ada pengajian Ojol mengaji, khususnya dengan materi tadabbur Quran yang insya Allah bisa kita semakin tahu. Jujur saya adalah orang yang setelah umur 57 tahun, sekarang sudah 58, baru tahu ada pengajian tadabbur di tempat ini. Jadi saya merasa bahwa saya adalah orang yang cinta pada tadabbur pertama. Ketika saya ngaji tadabbur bersama Ustadz Iman, kok ternyata ada pengajian tadabbur dan saya bisa tahu begitu. Ya, itu saja buat teman-teman. Mungkin Pak Ustadz Iman ada yang ingin ditambahkan? Cekap. Baik, terima kasih sekali lagi buat Ustadz Iman, Ustadz Sony, teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga Allah mencatat kebaikan teman-teman untuk meringankan langkah nanti bisa diambil. Ada santap siangnya di sisi sebelah kanan. Pak Ustadz Sony juga ada hadiah kecil dari kami. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafannya. Sebab yang benar tentu saja dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari diri kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kuenya silahkan, itu ada